Baha. Nah, si Baha ini adalah sebuah driving mode yang menarik banget. Ada mode sport. Nah, ini dia lumayan gokil sih Sobat Setir. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra dan bersama Ford Ranger Raptor yang sudah kotor ini Sobat Setir. Sesuai dengan janji gue sebelumnya, di mana gue akan membuat video part keduanya, kita cobain impresi berkendara dari Ford Ranger Raptor. Ya, sekarang mobilnya udah kotor, gue juga udah kotor karena kebetulan tadi plat nomornya copot Sobat Setir pas lagi masuk ke Kubangan. Tapi nggak apa-apa, karena kita udah sempet cobain impresi berkendara di jalanan aspalnya menuju ke Pagedangan. Oke Sobat Setir, langsung aja kita cobain bagaimana impresi berkendara dari si Ford Ranger Raptor V6 ini. Dan sekarang kita akan coba di jalanan aspal dulu, nanti baru kita bawa ke Pagedangan Sobat Setir. Nah, di sini sih lebih nge-highlight bagaimana kenyamanan dari mobilnya ya. Walaupun ini adalah sebuah double cabin, tapi menurut gue Ford Ranger itu nyaman, apalagi yang varian tertingginya alias Raptor ini. Rasa lebih tebal, audionya juga premium dari Bang & Olufsen, dan ya joknya lebih enak juga gitu. Posisi berkendaranya sporty banget dan relax karena gue bisa melakukan posisi berkendara yang lumayan sporty Sobat Setir. Mundur, setirnya juga lurus gitu ya. Enak sih, handlingnya juga jadi enak banget karena posisi berkendara yang nice. Kemudian kalau kita lihat nih urusan blind spot kayak gini-gini, ini aman banget karena kebetulan kacanya Ford Ranger Raptor, kaca spionnya itu ukurannya gede banget Sobat Setir. Tuh, lebar banget, gaya Amerika banget ya, spion-spion gede gini. Jadi reach gua untuk melihat jalur-jalur lainnya tuh lebih leluasa gitu. Walaupun memang spion tengahnya atau spion belakang ini dia ukurannya lumayan kecil sih, jadi ngeliat ke belakang rasanya sih cukup sempit Sobat Setir gitu. Kekedapan kabinnya oke, terasa premium, terasa lah mobil harga miliarannya gitu ya. Walaupun memang suara knalpot itu sedikit samar-samar masuk, kecuali kita masuk ke mode quiet. Kalau di mode quiet memang dia lebih kedap. Kalau di mode yang sekarang lagi gue pakai, Baha, itu cukup kedengeran berisik Sobat Setir. Gampang, tinggal pencet aja di sini. Set, kita pindah ke quiet. Nice. Kemudian yang gue rasakan di jalan raya seperti ini, itu bantingannya. Balik lagi, mobil ini menggunakan suspensi dari Fox 2,5 inci live valve. Jadi buat ngehajar jalanan-jalanan berlobang gitu ya, jalanan-jalanan nggak rata, itu rasanya effortless banget. Bahkan bisa dibilang nggak ada rasanya. Mobil ini cocok untuk ibu-ibu yang suka males ngerem kalau lagi di polisi tidur. Hajar aja Bu, aman mobilnya. Ground clearance tinggi, suspensinya juga enak. Ini di depan ada speed trap gini ya, kita coba hajar. Tuh, nggak ada rasanya, enak banget gitu. Kurang lebih gitu sih impresi berkendara di jalanan aspalnya. Oh ya, handlingnya, gue juga mau bahas handlingnya. Mobil ini walaupun dia memiliki ground clearance yang tinggi, tapi berkat suspensi yang bagus tadi ya, itu rasa handlingnya oke banget. Sekarang kita ambil belokan, tuh masih dapat gitu loh. Mungkin karena mobilnya juga dimensinya cukup lebar ya Sobat Setir. Walaupun dia ground clearance tinggi, tapi nggak berasa tumpah-tumpah banget lah. Limbungnya sih masih ada. Kita belok. Oke. Justru kalau kita ambil belokan kayak gitu, yang lumayan teriak bannya, karena mobil ini kan menggunakan ban AT gitu ya. Tapi ya, oke sih. Tenaganya juga gede banget, 357 PS dengan torsi sebesar 583 Nm. Dan karakter mesin bensinnya itu selalu siap untuk kita gaspol. Nah, di mode sport ini semua berubah. Knalpot jadi sporty, suspensi juga jadi sedikit lebih keras gitu ya. Dan steering wheel juga jadi semakin berat. Dan dia masuk ke mode 4A. Jadi udah nggak two wheel lagi. Ambil belokan, langsung kita gaspol. Wah, gokil sih Sobat Setir. Tarikannya bener-bener terasa instan, kenceng banget. Dan memang nggak bisa dipungkiri ya, suara knalpotnya itu satisfying banget, thanks to mesin V6-nya. Gokil. Ayo kita coba bawah tanah. Setir Kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir Kanan.
Oke Sobat Setir, sekarang kita udah di tengah-tengah pagedangan nih. Di sini ada lapangan. Pas banget kita mau coba bagaimana performa off-roadnya. Ya, hari ini pagedangan lumayan basah karena emang dari kemarin tuh hujan terus gitu Sobat Setir. Kita coba driving mode-nya kali ya, kita bahas driving mode-nya nih. Kayak yang tadi gue bilang, dia driving mode ada banyak, ada normal, sport, slippery, mud and ruts, sand, baha, dan rock roll. Tapi kayaknya nggak semua relate di Indonesia ya. Mungkin kita coba pakai sport dulu nih. Kita ngepot-ngepot di tengah sini, asik nih kayaknya nih Sobat Setir. Wah gila, tenaganya tuh ngisi banget ya Sobat Setir ya. Karena dia memang secara mesin juga gede banget. Berasa sih ya, suspensinya tuh enak banget Sobat Setir. Berasa sih ya, karena emang dia secara tenaga tuh gede banget Sobat Setir. Tadi kita udah coba di sport, dia langsung otomatis masuk ke 4A gitu. Kita sekarang coba nakal dikit. Ini close course, kita main di 2H aja. Knalpotnya tetap baha, kita matiin tractionnya. Oke, di tengah nih hamparan tanah. Coba dia bisa ngepot nggak nih? Ternyata bukan masalah ya buat sebuah Ford Ranger Raptor. Oke. Oke, gila banget. Ya karena memang tenaga itu gede banget Sobat Setir. Nice. Sekarang kita cari lumpur yuk. Kita coba mode mud and ruts. Oke Sobat Setir, setelah kita cobain tadi seberapa buas tenaganya dari Ford Ranger Raptor, sekarang kita cari lumpur. Nih depan sini harusnya ada lumpur. Tapi kalau ini adalah performance off-road car, jadi kita coba rada high speed kali ya. Kita tetap pertahankan si 4A-nya nih. Yuk kita coba. Kita belok di sini, depan sini ada lumpur. Ayo kita gas. Gokil. Wow, Sobat Setir. Biasanya kalau kita ngehajar kubangan lumpur kayak gitu, mobil akan terasa terbanting-banting, keras gitu ya, dan bikin kita nggak nyaman. Tapi naik Ford Ranger Raptor, high speed kayak gitu, ngehajar kubangan lumpur, it's an easy peasy job. Gokil. Sekarang kita cobain, kita pakai 4H aja. Kita nggak usah kenceng-kenceng lah, nggak usah kayak tadi ya. Kita coba nih, kira-kira rasanya akan sama apa enggak. Oke, kita udah pindah ke 4H. Sekarang kita lewat kubangan ini, tapi dengan lebih santai lah, nggak kayak tadi. Oke. Sebenarnya karakternya beda ya. 4A itu lebih high speed ya Sobat Setir dibandingkan 4H gitu rasanya ya. Tuh, ngelewatin kubangan kayak gitu doang sih bener-bener effortless banget. Nice. Sekarang kita coba cari yang bisa ngetes suspensi dan kita coba sistem 4L-nya dia. Kita coba low gear-nya. Ya. Oke Sobat Setir. Tadi kita udah cobain lewatin lumpur. Sekarang kita coba artikulasi suspensinya, karena kan dia menggunakan si Fox Live Valve 2.5 inch suspension ya. Dan dia punya pengaturan di sini. Jadi kita bisa ganti pengaturan suspensinya di bagian steering wheel-nya Sobat Setir. Dia ada yang tadi gue bilang, ada normal, sport, sama off-road. Nah, off-road ini harusnya lebih empuk karakternya. Kita coba ya. Di sini jalanannya lumayan keriting nih Sobat Setir. Oke. Oh iya sih, berasa empuk sih. Oke. Wow. Jadi ngerasa mobil ini tuh mahal karena memang banyak teknologi pendukung yang bikin mobil ini tuh jadi enak banget buat off-road Sobat Setir. Kayak contohnya si Fox Suspension itu ya. Dan ya memang setahu gue Fox Suspension itu juga harganya mahal sih. Kalau kita antusias off-road mau upgrade suspension ke Fox tuh bisa sampai ratusan juta sendiri gitu ya untuk suspensi doang. Kita coba lewatin. Wah gila, empuk banget, nyaman banget. Ini mobil all rounder banget sih, mau dipakai off-road nyaman, dipakai kita harian juga nyaman. Sah dibilang mobil ini terbaik di kelasnya sih. Ya walaupun memang kelasnya cuma dia doang ya, tapi jika dibandingkan dengan double cabin lainnya di Indonesia, ini sih nyamannya luar biasa. Oke Sobat Setir, sekarang kita coba gigi low-nya atau 4L-nya. Ini udah gue engage masuk 4L. Ya sebenarnya sih kalau di sebuah Raptor gitu ya,
4L rasanya nggak begitu relatable karena kan memang mobil ini bukan untuk heavy off-road gitu, tapi nggak apa-apa kita coba. Oh, dia 4L-nya lumayan, nahannya lumayan oke nih sobat setir. Ini ada kubangan terus langsung turunan, kita coba ya. Nahannya gimana nih? Oke, cukup low ya. Tapi entah kenapa gue ngerasanya malah lebih low pakai yang diesel sobat setir gitu. Tapi ya balik lagi sih, ini kita nyoba aja gitu ya, karena memang menurut gue lebih relatable kita pakai 4A atau 4H untuk di Ford Ranger Raptor seperti itu. Karena ada tanjakan lagi, oh habis itu langsung lumpur. Kita coba masukin kubangannya pelan-pelan. Wow, iya, kurang lebih seperti itu sobat setir. Gue lebih suka karakter 4L-nya di mesin diesel jika dibandingkan dengan mesin bensin. Tapi kalau kita ngebahas mode bahannya, mode sportnya, mode normalnya gitu ya, menggunakan 4H atau 4A, rasanya sih si Ranger Raptor yang bensin ini jauh lebih superior gitu ya. Nice banget. Oke, sekarang kita udah boleh ke 2H. Kita mau menikmati Ford Ranger Raptor. Dadah. Oke sobat setir, kita udah cobain Ford Ranger Raptor V6 3000cc bensin ini. Ya memang rasanya, tenaganya itu jauh lebih buas jika dibandingkan dengan varian yang mesin dieselnya. Jadi sah dibilang kalau ini adalah the real Ford Ranger Raptor. Walaupun sebenarnya diesel juga real Ranger Raptor sih. Mobil ini sendiri dibanderol dengan harga 1,4 miliar. Ya cukup mahal ya, udah di atas 1 miliar sobat setir, hampir 1,5 miliar gitu. Tapi memang mobil ini fokusnya bukan untuk pekerja gitu ya, lebih ke hobi orang yang suka performance, apalagi performance off-road seperti kita hari ini. Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Seberapa buas tenaganya dari setir kanan, ulang, salah, udah error nih, panas nih ya. 1, 2, 3.